Halo, selamat pagi teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora yang ada di network. Pagi ini kita selalu akan belajar bersama dengan pakarnya, dan juga kita akan sama-sama di acara Sales Mastery with Eloy Saluku di setiap Rabu jam 7 sampai dengan jam 8. Teman-teman yang ada di Sonora Network, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menantikan kebersamaan kita di pagi ini. Nah, kita akan berbahas tentang suatu hal yang menarik. Kalau minggu lalu kita kehadiran ada Ibu Yulia Sasanti dari CIMB Niaga, dan ini juga ada lanjutannya nih. Ada kelanjutannya, dan ini langsung bukan Ibu Yulia tapi ada juga dari bagian salesnya begitu Ibu, langsung ya. Ibu Yulia Sasanti juga hadir pagi ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kabar baik Ibu ya? Alhamdulillah baik. Iya, dan saya juga bersama dengan Pak Eloy Saluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Bima, dan selamat pagi para salesperson di seluruh tanah air. Kita akan kembali berjuang hari ini untuk kesuksesan keluarga, karir dimanapun kita berada ya. Jadi setiap hari Rabu pagi kita bertemu dan kita berbicara mengenai satu tema yang namanya sales mastery, dan khususnya kita membawa yang namanya adalah rev selling, relationship based and value creation selling. Yang kita inginkan adalah supaya kita itu belajar untuk lebih lagi terampil di dalam membangun hubungan baik dengan prospek, dengan nasabah, dengan pelanggan, dan kita bisa memberikan service yang terbaik. Oleh karena at the end kita selalu mengerti bahwa filosofi dasar daripada jualan adalah memberi dan melayani. Selling is always about giving and serving. Jadi teman-teman, saya selalu ingatkan bahwa orang yang berhasil dalam dunia penjualan adalah dia yang bangun pagi dan bertanya, saya akan menolong siapa hari ini? Saya akan menolong siapa hari ini? Bukan kepada siapa saya jualan hari ini. Itu rev selling. Dan teman-teman, karena minggu lalu itu ternyata kami mendapatkan banyak pertanyaan, ada jutaan pertanyaan lewat Twitter dan Facebook, dan ternyata penasaran bagaimana sih yang namanya strategi yang sudah dibuat di kantor pusat itu bisa diterjemahkan di lapangan. Kira-kira seperti itu, dan kita kedatangan tamu yang spesial juga hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu. Minggu lalu kita mau review dulu ya Mas Bima ya. Silakan Pak Eloy. Tapi jadi, saya kenal dulu nih, ada tamunya. Ya, ini luar biasa nih. Ini disimpan dulu tamunya. Kita simpan dulu, kandangin dulu. Oke. Silakan Eloy. Dan hari ini sebelum kita memperkenalkan tamu yang spesial ini, karena ini orang yang luar biasa Mas Bima. Dulunya sempat kerja di pabrik. Tapi ternyata dia merasa terpanggil untuk menjadi seorang salesman. Wow. Dan ternyata ketika dia masuk industri yang luar biasa ini, ternyata beliau mengukir sejarah. Nah, hari ini kita akan berbicara dan bercakap-cakap nanti apa yang beliau bisa sampaikan, sharingkan kepada kita. Khususnya bagaimana sih beliau ini memulai hubungan baik dengan nasabah, dengan pelanggannya. Dan tentu saja di lapangan ada banyak sekali tantangan ya. Tapi ternyata bisa berhasil untuk mengelolanya, memberikan servis ya, khususnya kepada teman-teman di pasar ya. Jadi ini bukan private banking yang dibicarakan, tetapi microfinance ya. Mungkin kita mau bahas dulu Bu Yulia apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Iya. Masih ingat Ibu, kita berbicara mengenai di dalam rev selling itu ada yang namanya di level filosofi, di level strategisnya. Jadi bagaimana kantor pusat itu melihat bahwa hubungan baik dengan customer itu adalah sesuatu yang sangat penting. Minggu lalu, apakah Ibu apa Bu yang kira-kira kita bisa review minggu lalu Bu? Dari awal mengenai filosofi, minggu lalu disampaikan bahwa CIMB Niaga mempunyai 3 values yang dijadikan dasar kami menjalankan bisnis, yaitu disebut dengan ICE, I, C, dan E. Integrity is everything, always put customers first, dan passion for excellence. Nah, ini kemudian diturunkan ke dalam vision statementnya microfinance-nya CIMB Niaga. Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka serta sahabat terpercaya yang memberikan solusi terlengkap, tanggap, dan berkualitas. Nah, hal-hal ini kami terjemahkan ke beberapa hal, diantaranya misalnya bagaimana kami berinteraksi dengan customer. Jadi dari sisi people-nya, kami memilih putra-putra daerah supaya mudah untuk melakukan komunikasi dan memberikan layanan kepada customer. Kemudian kami juga sebagai terjemahan dari always put customers first, selalu membina hubungan baik dengan customer. Dan
kemarin juga disampaikan bahwa sales staff mikro laju itu dikenal sebagai orang-orang yang ramah tetapi juga tetap menjaga profesionalitas. Yes. Jadi saya rasa itu yang menjadi filosofi dasar kami menjalankan bisnis di microfinance CIMB Niaga. Dan akhirnya muncul yang sahabat terpercaya itu ya Bu ya. Betul. Menjadi bukti komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sebagai sahabat begitu ya. Iya. Oke, sekarang kita perkenalkan bintang tamu kita. Dan namanya adalah kalau dipanggil Akang itu berarti dari daerah mana tuh ya? Ini adalah Pak Dudung Sugiri. Oke, ya, Pak Dudung. Beliau adalah Micro Cluster Manager Jakarta 2. Micro Cluster Manager Jakarta 2 itu ada kalender dalamnya kalender Juanda. Pondok Gede, Jati Asih dan sebagainya itu ya. Iya. Betul. Selamat pagi Pak Dudung. Pagi. Luar biasa nih saya kedatangan tamu yang kata Pak Elo ini luar biasa mencatat sejarah gitu ya. Jadi kalau dulunya dari karyawan pabrik begitu sampai beralih gini gimana ceritanya nih Pak? Kok bisa cerita nggak nih Pak Anda akhirnya bersentuhan dengan industri sales ini? Kan dunianya beda banget loh Pak. Betul. Memang sih awalnya waktu pas saya suka nongkrong juga ya Pak ya. Wah. Sama teman-teman. Gaul juga. Pas ngeliat saya itu ada terinspirasi dari seorang sales rokok. Dia bawa gendong-gendong. Saya sempat berpikiran, saya pengen coba hal yang berbeda, gitu ya. Saya pengen coba jadi sales karena apa yang saya kerjakan hari ini dengan pekerjaan bukan berarti nggak luar biasa, tapi saya pengen yang lebih luar biasa. Saya pengen belajar dari dia dan harus lebih dari itu, gitu. Wow. Ya. Masalah masa sih orang lain bisa saya enggak. Cuma itu aja awalnya. Jadi terinspirasi dengan penjual rokok. Betul, dia bawa gendong-gendong sales rokok itu. Dia masukin ke toko-toko. Tahun berapa itu Mas? Masih ingat? Kurang lebih tahun 2005 itu. 2005. Dan akhirnya bersentuhan dengan bidang sales dan masuknya ke CIMB Niaga. Betul. Dari pabrik tuh langsung ke CIMB Niaga Pak Dudung? Belum. Sebelumnya ke tempat lain dulu. Nah, yang memang yang terakhir di CIMB Niaga, mudah-mudahan. Nah ini untuk belajar salesnya kan tadi kan ilmunya beda banget loh Pak Dudung kan. Betul. Kerja di pabrik, kemudian inspirasi seperti itu kan tentu saja butuh ilmu loh Pak. Betul. Nah ini gimana dapat ini Pak ilmu salesnya itu, ilmu penjualannya gitu kan? Nggak mudah loh Pak. Betul. Bagi saya sendiri aja kalau ngejual gitu, saya masih ragu-ragu bisa nggak ya saya masih bisa. Padahal dulu juga pernah ya. Dulu pernah ya. Dulu pernah. Gimana Pak Dudung? Saya lebih banyak bertanya-nya. Kalau saya yakin itu kita bisa kerjakan, pasti bisa itu. Saya prinsipnya dari dulu ke sana seperti itu. Iya. Saya banyak belajar siapapun ya, baik ke produk di perbankan atau di sales lainnya. Saya pikir itu hampir punya kesamaan. Iya. Cara cuma nanti kita tinggal nambahin apa sih yang kita bisa lebihkan dari diri kita gitu. Kita harus cara yang berbeda, itu aja sih saya. Belajar dari orang yang sudah sukses atau gimana sih Pak? Atau mungkin kan ada kalau kita belajar sama orang yang sama-sama baru belajar kan jatuh juga Pak. Andai kata begini tadi belajarnya sama orang yang sudah berpengalaman atau gimana sih Pak Dudung belajarnya untuk sales ini? Saya belajar dari yang mereka yang sudah pengalaman. Ya, waktu pertama saya kali masuk kerja itu jualan tuh seperti apa? Saya juga nggak ngerti gitu bahkan. Awalnya nggak tahu sekali. Sempat bengong itu ini gimana cara jualannya. Pertama kali jualan apa sih Kang Dudung nih? Kalau dulu pertama kali saya memang jualan, saya juga pernah background di leasing, salah satu leasing. Di leasing. Ya saya sempat bengong juga. Kok orang lain dapat aplikasi saya enggak gitu. Bahkan dicuekin. Cuma saya pengen tahu dengan kondisi seperti itu lebih penasaran gitu ya. Artinya lebih penasaran kenapa orang lain bisa saya enggak. Ya cara-cara satunya saya deketin orang yang memang senior saya atau dia udah lebih hebat jualannya. Ya kita minta fotokopi ilmunya dari dia. Dia kasih tahu caranya. Ini loh caranya jualan tuh. Nah, makanya saya terapin. Ya, alhamdulillah. Secara perlahan ternyata ritmenya sudah ketahuan. Ya bisa juga akhirnya gitu. Oke, jadi cara pertamanya adalah belajar dari orang yang lebih mengerti ya. Betul. Senior ya. Betul. Menarik. Nah ini kalau Pak Elo dulu dikatakan waktu kita masih membahas tentang filosofi begitu ya, bahwa setiap orang adalah salesperson begitu ya. Setiap orang adalah tenaga penjual, sales begitu. Nah ini
menjual diri dalam arti yang positif begitu Pak. Dulu kan sulit banget loh Pak. Betul. Nah ini gimana Pak untuk pendekatan-pendekatannya, apalagi produknya dulu di leasing, terus sekarang beralih ke produk perbankan. Kan ada perbedaan signifikan Pak. Betul. Sulit nggak sih Pak? Apa ya, dianggap sulit memang iya, dan dianggap enggak memang juga enggak gitu ya. Artinya gimana kitanya bisa melakukan apa sih yang sebenarnya mereka mau gitu ya, terutama dari calon konsumen. Terutama faktor kedekatan emosional. Dan saya dulu pernah sekali saya waktu pertama kali di perbankan itu pernah saya datang jualan nawarin produk. Itu bahkan saya pernah diusir. Gitu ya? Nggak kenal itu, tiba-tiba datang gitu. Ngapain datang ke sini? Janji enggak, telepon enggak. Ke kantor apa ke rumah itu? Apa ke tokonya? Ke tokonya. Oke. Saya orang sibuk, kata dia. Ya udah. Besoknya tapi saya nggak bosan-bosan datang lagi. Ke tempat yang sama? Betul. Oh. Pada saat itu saya ada udah nggak nawarin produk lagi. Ternyata ada ibunya. Saya malah ngobrol sama ibunya, ibu calon debitur. Ketertarikan, ngobrol sama ibunya calon debitur. Ya, dia nanyain, saya tanyain tempat di mana dulu asalnya, dari mana itu ya waktu itu. Nah tiba-tiba si calon debitur manggil ke saya, ngobrol sama saya. Artinya dia punya anak pembalap. Wow. Oke. Saya ngobrol itu aja, nggak nawarin produk. Ada momen yang tepat baru saya tawarin. Bu, gimana yang dulu saya tawarkan? Ya udah deh. Dia. Nah itu aja sih. Jadi ngomongin hobinya dulu gitu. Hobinya dulu. Pokoknya ngomongin keluarga yang dulu gitu ya. Hatinya kita ambil dulu deh. Kalau ke cewek juga kan sama. Gimana sih cara ngedeketinnya? Hatinya dulu ketertarikan dia tuh. Apanya sih maunya gitu. Jadi ngambil hati dulu Pak ya pertama. Betul. Jadi butuh proses berapa lama sih Pak sampai dapat akhirnya prospek itu didapat begitu? Kurang lebih saya tuh waktu itu 2 minggu. 2 minggu datang diusir gitu. Berapa kali tuh? Berapa kali datang tuh Pak? Saya sampai 4 kali datang. Tapi kalau kata orang Sunda itu tebal, mukanya bukan yang tebal tapi seluruh tubuhnya yang tebal, jadi cuek aja gitu. Ya, dan memang itu akhirnya ya menjadi kunci daripada kesuksesan salesman di mana saja ya. Itu kan ada hasil surveinya ya Mas Bima. Ditolak 3 kali kalau Anda tidak udah menyerah, Anda bukan seorang salesman sejati. Salesman sejati itu adalah ditolak minimal 4 kali. Karena survei membuktikan pertemuan yang kelima biasanya dapat. Jadi cocok ya. Ini praktek. Iya, ada prakteknya di sini. Saya ingat sekali dulu waktu memulai profesi sebagai seorang trainer begini, Bu Yulia itu saya tahun 2004, umur 27 tahun, kemana-mana masih naik bus, nggak punya banyak pengalaman. Dan saya ketemu dengan teman-teman gitu ya. Saya door to door lah nawarin, dan satu pun nggak ada yang mau. Mereka bilang kamu kasih gratis pun loh, sorry loh kita nggak bisa. Ya lalu saya bilang kenapa nggak mau? Kan gratis. Mereka bilang karena kalau kamu bicara 2 jam itu berarti karyawan kami berhenti kerja 2 jam. Productivity berkurang. Ya? Itu berarti costnya bagi kami. Tapi kemudian saya ingat sekali saya bertemu dengan Pak Deddy Suherlan. Beliau adalah presiden director dari Trisula Group. Dan ya itu persis di Mid Plaza waktu itu 3 kali pertemuan. Beliau ngomong, aduh sorry Loy, kamu mendingan cari pekerjaan di tempat lain dulu ya. Saya mulai mencari kerjaan di Asra, mencari pekerjaan di Ciputra. Tapi saya pikir-pikir saya terlahir menjadi seorang trainer. Jadi akhirnya saya pikir saya pernah baca buku katanya harus 4 kali. Jadi saya datang lagi dan beneran loh. Pertemuan keempat itu Pak Deddy nanya, jadi kamu benar-benar mau jadi seorang motivator dan trainer yang hebat? Betul Pak, baiklah 2 minggu ke depan manajer saya dari 20 perusahaan akan ketemu, ada meeting tahunan. Saya berikan kamu bicara 2 jam. Pak jangan manajer dong, SPG aja. Masih nawar lagi deh. Masih minder ya. Cuma saya ingat sekali beliau mengatakan take it or leave it. Loy, kamu udah datang ke 4 kalinya, saya mau berikan kamu kesempatan. Kalau memang kamu betul-betul mau menjadi seorang trainer, menjadi motivator, pulanglah dan siapkan. Kalau tidak, jangan pernah kembali. Oh iya. Saya pulang, saya siapkan. 2 hari kemudian saya datang bertemu dengan HR Director Pak Lee Kwang Tak. Saya ingat sekali. Dan ternyata mereka suka. Saya ingat tahun 2004 akhir saya bicara, itu 2 jam masih dibayar 750.000.
Saya pulang, saya makan nyenyak. Bulan sebelumnya makannya di pas-pasan. Tapi ternyata dari situ menjadi awal ya. Akhirnya saya karena mereka suka, saya dibawa di 5 kota di awal tahun 2005, dan saya ingat itu fee-nya juga berbeda. Jadi bagus sekali. Ini adalah untuk teman-teman yang sedang ada di luar sana dan mungkin Anda sudah ditolak berkali-kali oleh prospek Anda. Bukan mau pacar ya Pak ya? Hah? Bukan mau pacar ya? Kayaknya sama juga deh. Pantang menyerah. Tapi saya kira itulah kuncinya ya. Makanya Skopek itu ngomong, Mas Bima, di dalam buku yang sangat terkenal, judulnya adalah The Road Less Traveled. Ketika dia ini adalah buku yang 40 juta kopi terjual di seluruh dunia. 10 tahun berturut-turut bestseller The New York Times. Ditulis oleh psikiater yang bernama Morgan Skopek. Di dalam buku ini, di halaman pertama, dia menulis kalimat yang sangat inspiring. Life is difficult, katanya. But once you know that life is difficult, the fact that life is difficult no longer matter. Hidup ini sulit, apalagi jualan. Tapi selama engkau yakin dan tahu bahwa memang hidup dan jualan itu susah, maka kenyataan bahwa jualan itu susah bukan lagi kenyataan yang terlalu susah. Sudahlah, kalau ditolak, datang lagi. Tapi tentu ilmunya pakai reselling. Nah, ini dia, nanti kita tanya Pak Dudung begitu ya, sama Ibu Yulia juga dan Pak Elo ini. Teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora di network yang juga mau tanya-tanya soal bagaimana sih ini semangat pantang menyerahnya begitu ya. Apalagi Pak Dudung tadi sudah punya pengalaman gitu, 4 kali datang, 3 kali ditolak, 4 kali berhasil. Jadi ini inti pertama, poin pertama di sesi kita yang pertama ini, pertama belajar dari orang yang sudah berpengalaman begitu ya. Yang kedua adalah jangan mudah menyerah. 3 kali tolak, maju terus. 4 kali tolak, maju lagi gitu Pak. Semua itu gitu ya. Yang penting nanti pasti berhasil. Pasti akan berhasil. Baik, kita break dulu sejenak teman-teman. Nanti untuk Anda yang mau bergabung, silahkan kami buka kesempatan di 0812-112-9200 lewat SMS. Mau tanya lewat telepon juga silahkan 0216337783. Twitter juga silahkan @SonoraFM92 atau @EloySaluku. Masih di acara Sales Master with Eloy Saluku, motivator centric sales trainer, leadership coach, and executive director dari Capstone Research and Consulting. Tetap bersama kami di Sonora Network. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Ya, masih bersama kami di acara Sales Master with Eloy Saluku. Dan tentu saja dengan narasumber kita ada Ibu Yulia Sasanti dan juga Pak Dudung Giri dari CIMB Niaga. Dan ini menarik sekali tadi kalau Pak Dudung sudah memberikan atau mungkin sudah menerapkan ref sales model juga tadi ya, dengan relationship begitu ya, dengan membangun keakraban, dengan membangun suatu hubungan yang baik dengan nasabahnya. Pak Dudung, kalau tadi dikatakan cerita tadi pernah ditolak 3 kali, kemudian berhasil mendapatkan akhirnya prospek nasabah. Di berikutnya, tahap berikutnya gimana Pak? Tetap ada penolakan, ada, atau sudah tahu gampang nih cari nasabah yang baru begitu? Penolakan sih pasti ada, tapi kan kita sudah tahu caranya lah. Artinya kita tahu kebutuhan, keinginan dia itu seperti apa. Jadi ada sesuatu yang memang tidak harus itu kita langsung tawarin suatu produk. Nah, kita udah tahu karena macam-macam karakter orang yang berbeda. Kadang kita langsung tawarin, ada juga yang enggak. Kalau saya sendiri untuk prospek itu jarang awal-awal tuh nawarin produk. Kadang hobi dia tuh apa? Survei dulu jadi gitu Pak? Enggak, sambil ngobrol langsung. Kita datang prospecting, kita sambil ngobrol. Kalau dia pas memang seneng ngebicarain masalah anaknya, ya kita bicara kontak dia, kita ngikut dulu. Nah, pas saat memang sudah ada momen kita baru bicarakan produk kita ini loh, gitu. Baru kita tawarkan. Itu yang mereka baru bikin dia penasaran dulu, intinya itu. Sebelum lanjut, nah tadi kan menarik ya ada kata prospecting. Ya. Dari mana sih Kang dapat namanya prospek itu? Sumbernya dari mana? Kalau awal tadi kan datengin aja gitu yang punya toko gitu, siapa gitu ya. Tapi kan berproses nih belajar gitu kan. Nah, sekarang itu dalam melakukan prospecting itu biasanya sumbernya dari mana itu? Nah, kalau saya pribadi ya, yang namanya database tuh, karena memang saya dulu ditempatkan tuh ke kantor tuh lumayan ya, ada berapa 15 kilo.
Saya dari rumah itu berhitung ada berapa toko. Oh, saya tuh dari rumah sampai toko. Sampai kantor. Sampai kantor, sorry. Dari rumah sampai kantor hitung berapa toko. Berikutnya, besoknya baru saya malam-malam udah saya rencanakan. Besok saya harus ke toko A, B, C. Walaupun saya nggak kenal awalnya itu. Karena kan nggak selamanya kita tuh langsung kenal sama mereka. Iya. Karena dianggap kita tuh berburu di hutan, tapi banyak yang mau kita kejar. Kalau saya sih seperti itu. Setelah itu jadi kita datang, kita hitung, kita punya catatan. Ada berapa? Misalkan saya ketemu sepanjang jalan yang saya lihat kiri kanan itu misalkan ada 30. Besoknya baru saya datengin. Dan itu walaupun butuh waktu 20 itu tidak mungkin sehari. Kadang-kadang satu tuh bisa sampai 2 jam, 3 jam karena kita ngobrol nggak langsung ke pokok permasalahan. Jadi pertama mapping dulu ya begitu betul, ya. Dengan betul, rumah intinya ke kantor begitu. Nah, dari pihak kantor sendiri, pihak perusahaan ada nggak sih diberikan database ini loh Kang Dudung yang sudah ada begitu. Jadi Anda tinggal jalani begitu atau gimana waktu itu? Waktu memang saya pertama kali ada juga yang dikasih database ya. Ada juga dikasih database, tapi saya lebih cenderung dua-duanya kita pakai. Karena kita butuh suatu kecepatan juga. Artinya mana sih yang lebih cepat untuk kita bisa eksekusi? Itu intinya ke sana. Jadi silakan. Baik. Kang Dudung, nanti kita lanjut. Saya mau masuk sedikit lagi mengenai isi rev selling ini ya. Untuk teman-teman yang ada di luar sana. Jadi ada 3 hal yang membedakan rev selling dengan filosofi yang lain ya. Jadi kita udah pernah bahas ya Mas Bima ya. Ada yang namanya hard selling. Itu yang sudah berjalan 20 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang lalu. Lalu consultative selling mulai muncul sekitar tahun 2000-an. Tapi sekarang trennya adalah rev selling. Nah, ini saya memberikan 3 saja. Nanti kita akan lanjut dengan Kang Dudung. Tapi teman-teman yang sedang mendengarkan di berbagai kota di Indonesia, kalau Anda nanti lihat di apakah salah satu atau 3-tiganya dari apa yang saya sampaikan ini Anda sudah lakukan? Kalau Anda sudah lakukan, berarti Anda bagian dari orang yang dikatakan sebagai rave seller. Oke? Mari kita bicara mengenai yang pertama, harga atau bunga, gitu ya. Kalau Anda di hard selling, harga selalu menjadi faktor utama apakah konsumen membeli kepada Anda atau tidak. Ini hard selling nih. Salesperson yang mendapatkan banyak keberatan dan penolakan sehingga sering merasa sangat lelah, tertekan, stres, dan kurang menikmati pekerjaannya. Orang-orang di dalam kelompok hard selling umumnya begini. Tetapi kalau dia sudah masuk di dalam strategi yang lebih baik yang namanya consultative selling, maka harga dan bunga bukan lagi menjadi yang paling utama. Yang paling pertama adalah hubungan baiknya sudah mulai terbentuk. Ini yang tadi Kang Dudung sampaikan ya. Namun harga masih menjadi salah satu faktor, walaupun bukan faktor utama seperti dia selling, tetapi masih menjadi faktor penting juga. Tapi di dalamnya salesperson masih mendapatkan banyak keberatan, penolakan, sehingga masih sama juga, sering lelah, tertekan, stres, dan kurang menikmati pekerjaan. Dan itu yang kita hindari, karena bayangkan kalau kita mengerjakan sesuatu yang terlalu menekan dan kita tidak nikmati. Hari Senin kemarin saya bicara di perusahaan namanya Iscox. Hari Selasa kemarin saya bicara di AXA. Ya, saya menyampaikan kalimat ini, saya ingat sekali. Today is not just another day. Ini penting sekali ya, Mbak Yul, karena banyak orang yang menjalani hari ketika mereka bangun pagi dan mereka menjalani hari itu seakan-akan hari biasa seperti hari kemarin. Sama saja dengan kemarin. Sama seperti hari kemarin. Teman-teman sales kalau nggak hati-hati juga melakukan yang sama. Saya mengatakan hari ini bukan hari yang sama seperti kemarin. Bahkan bukan hari yang biasa-biasa saja. Today is a special day. Kenapa? Karena kalau hari ini bukan hari yang spesial, nafas ini sudah berhenti dari tadi malam, Mas Bima. Kenapa tidak berhenti? Karena sang pemberi dan pemelihara kehidupan memberikan kita kesempatan untuk hidup di hari ini, mengerjakan pekerjaan kita, salah satunya menjadi seorang sales person. Nah, kalau Anda tidak menikmati hari ini, kan sayang sekali. It is a special day, enjoy it. Gimana bisa enjoy ya? Wong ditolak sana kemari. Bapak dan Ibu, mungkin karena kita belum masuk di dalam rave sellingnya. Karena di dalam rave sellingnya, harga bukan faktor utama lagi. Dalam keputusan pembelian. Jadi apa yang menjadi faktor utama? Value added-nya.
nilai tambahnya, pelayanan yang diberikan itu yang paling penting. Salesperson hanya mengirimkan sedikit penawaran baru di dalam reselling. Kenapa? Karena mempertahankan konsumen yang ada, bekerja berdasarkan permintaan dan kebutuhan masing-masing konsumen saja, mereka sudah kehabisan waktu. Karena begitu banyak orang yang mau bertransaksi dengan mereka. Sama seperti Kang Dudung tadi sampaikan ya, pindah ke kota lain pun dihubungi tetap ya. Pindah ke bank ditawari bank lain. Ditawari bank lain. Atau Pak Dudungnya yang keluar kota katanya dicari. Ini reseller. Ini kenapa sih Pak bisa jadi value added-nya nilai lebih dari Pak? Apa yang kau lakukan? Apa sih Pak sampai bisa memaintain nasabah ini bisa sampai kayak gitu Pak? Sampai loyal begitu. Iya. Betul. Memang karena saya bilang kalau mereka sudah ngerasa enak, sudah ngerasa dekat, masalah menurut saya, masalah bunga, masalah harga, lain-lainnya itu bukan masalah. Dia ngerasa sudah nyaman dengan kita, intinya itu. Bahkan saat memang dia mau pergi kemanapun, dia nanyain di sini bagus enggak sih? Walaupun dia referensi gitu ya. Betul. Ya artinya saya mau pindah Bang Anu gitu ya. Dia konsul dulu sama kita. Very good. Ya. Maka itu menjadi salah satu yang membedakan si reseller dengan yang lain. Kita berbicara tadi harga dan bunga. Yang kedua adalah kepercayaan diri si salesperson. Bagi orang hard selling, itu kalau mereka memulai pagi, itu mereka sering khawatir. Kenapa mereka khawatir? Khawatir kalau orang lain lebih baik dibandingkan dirinya, atau kalau produk jasa kompetitor lebih baik. Dia selalu khawatir dengan hal ini. Sering panik memikirkan dari mana penjualan akan datang, atau stres bila harus terpaksa menelpon dan menemui prospek baru, kanvasing baru. Sering khawatir kalau kurang aktif mencari data prospek baru. Ini orang-orang yang menjalankan penjualan, tapi sebetulnya mereka sangat tertekan. Bukan produknya yang salah loh, tetapi metode yang dia gunakannya si hard selling ini. Tapi kalau dia sudah mulai masuk di consultative selling, sama. Sering khawatir kalau orang lebih baik dibandingkan dirinya, atau kalau produk jasa kompetitor lebih baik, seringkali memikirkan dari mana penjualan. Tetapi kalau gini, yang membedakan antara consultative selling dengan hard selling nantinya adalah hard selling itu mereka tidak terlalu memikirkan pentingnya hubungan baik dan memberikan nilai manfaat. Tetapi itu memang sudah ditinggalkan sejak tahun 10-20 tahun yang lalu lah. Tahun 2000-an sudah banyak orang NLP masuk, hypnoselling masuk, yang mengatakan bahwa hey, you jangan langsung jual dong, bangun dulu hubungannya. Tetapi kalau si consultative selling mau jujur, apapun metode, apapun kiat yang dia lakukan, sebetulnya ujung-ujungnya adalah self-focus. Apa artinya? Yang penting gue bisa jualan, yang penting saya dapat nasabah. Jadi yang namanya dia membangun hubungan itu sekedar untuk apa? Strategi supaya ujung-ujungnya dia bisa jualan. Ref selling berbeda sekali. Ref selling ini salesperson yakin akan kemampuannya dalam hal menolong dan melayani kebutuhan konsumennya. Ia mencintai pekerjaannya sehingga tekanan dan tingkat stres terhitung minim. Ia banyak mendapatkan pesanan ulang, repeat order, dan referensi sehingga tidak banyak menghabiskan waktu untuk mencari leads atau database prospek baru. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai mikro, ini kan kalau mereka minjem dapat kredit begitu ya. Emang ada yang repeat order juga ya? Ada top up gitu nggak Pak? Ada top up. Ada. Seperti apa itu ya ceritanya? Ya mungkin silakan. Secara top up itu ada ya. Top up itu biasanya ketika mereka katakanlah kredit sudah berjalan ya untuk a certain time of period, minimal 6 bulan, biasa 1 tahun lah gitu ya. Mereka juga sudah mengalami penurunan plafonnya. Mereka ada kebutuhan tambahan misalnya ya, karena sizing bisnisnya misalnya ternyata ordernya meningkat gitu ya, atau bisa jadi mereka pun sebetulnya belum totally banking dengan misalnya CIMB Niaga gitu ya. Jadi pada saat dia berbank dengan kami itu masih sebagian dari fasilitas kredit yang dia butuhkan. Nah, karena relationship ini dibangun terus, akhirnya kan Pak, Bu,
di sana kan ada juga lah gitu ya. Bapak sudah merasakan bagaimana services kami, ya artinya hatinya tadi sudah terbeli gitu ya, relationship sudah baik. Itu juga bisa bentuknya seperti itu. Jadi fasilitas bisa di bank lain, ternyata saya pengen satu bank saja. Di mikro tipikalnya begitu ya. Betul. Sebagian besar customer kami adalah single banker gitu. Jadi mereka nggak mau pusing. Jadi dua bank aja kayaknya agak ribet gitu ya. Jadi mereka ada kecenderungan di satu bank, ya di satu bank, dan malahan tipikalnya juga satu jenis fasilitas saja deh gitu. Jangan satu bank tapi ada 3 cicilan, kayaknya dia juga kadang-kadang merasa repot. Gitu. Jadi yang penting saya hanya mau di satu bank saja gitu. Nah ini juga yang bisa kami top up lagi atau kami mendapatkan bisnis baru lah dari nasabah yang sama gitu. Jadi kalau tadi bicara leads dari kami itu juga nasabah yang sudah berjalan dalam periode tertentu, dia punya kualitas yang baik, itu biasanya justru kami tawari kembali gitu. Gimana Pak, ada perkembangan apa segala macam. Ini kami punya program ini, mungkin ada yang bisa, ya katakan ada seasonal kebutuhan misalnya. Ternyata dia punya anak yang mau bersekolah kuliah misalnya. Sekarang relatif kan biaya kuliah lumayan lah gitu ya. Nah hal seperti itu misalnya bisa juga kita cek gitu ya. Atau ya itu tadi yang paling jelas adalah karena ini microfinance, ini komersial, memang lebih kepada bisnisnya ya. Jadi Bu, saya ternyata bisa perlu beli stok lebih banyak sehingga saya akan perlu lagi modal kerja untuk membeli stok barang misalnya itu. Nah itu bisa kita top up, atau top up juga tidak hanya kembali ke plafon awal dia gitu ya, karena bisa kita lebih begitu Bu ya. Bisa. Jadi karena berdasarkan evaluasi tentunya gitu ya. Pak, ternyata kalau kita hitung-hitung memang kebutuhan Bapak sekian gitu. Jadi tidak stop di plafon awal. Jadi bisa juga melebihi plafon awalnya, tergantung hasil evaluasi kami. Nah, dalam perjalanannya evaluasi ini apakah seorang salesperson tadi seperti kayak Pak Dudung ini terjun lagi ke lapangan melihat prospeknya dari sang nasabah ini, perkembangannya lebih lanjut, mungkin dari usahanya, ini kira-kira maju, mungkin saya tawari lagi, atau gimana Pak Dudung? Betul. Kita kan untuk melihat dulu Pak. Artinya saat kita top up tuh bukan berarti nanti kita kan memberikan suatu kredit, bukan untuk membebani, tapi kita menolong. Gimana caranya dia bisa berkembang? Kita udah analisa duluan. Kebutuhan dia, gimana kita bisa cukupkan untuk mengembang. Jadi jangan sampai yang sekiranya tidak memang dia butuhkan kita tambah lagi, malah dia jadi beban. Kasihan kan? Kita berpikir bukan hanya sekedar capai kuota cair target tapi kita enggak gitu ya. Jadi jangan sampai dia tuh jadi beban, malah jadi dia tuh susah nanti keangsuran dia, kasihan juga. Tapi kita bangun buat dia ini loh Bu, Pak, buat mengembangkan usaha Bapak yang memang posnya itu sudah benar gitu. Itu aja Pak. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi Pak Elos. Kita break dulu sejenak. Teman-teman, ini juga ada pertanyaan dari Pak Ian di Pontianak. Bagaimana bisa bertahan di pekerjaan seperti ini Pak Dudung begitu ya? Kan ini bisa membuat kita putus asa gitu ya. Mungkin nanti ada tips dan triknya gitu ya dari Pak Dudung ya. Tetap bersama kami di Sonora Network. Untuk teman-teman yang lain mau bergabung, bisa bergabung lewat SMS 0812 112 9200 atau Twitter di @sonorafm92 Jakarta. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Baik, kita masih lanjut lagi perbincangan kita bersama dengan narasumber kita di acara Sales Master with Eloy Saloko. Ini menarik semua pertanyaannya juga. Tadi kalau Pak Ian katakan memang pekerjaan ini ada penolakan, jadi kita buat putus asa gitu ya. Tapi ternyata penolakan terjadi tidak hanya dari nasabah saja ya Pak Dudung ya. Mungkin dari rekan kerja sendiri pernah dialami nggak sih Pak? Kalau penolakan itu pasti dialamin. Kadang-kadang kan kita udah capek-capek ya. Kita ngumpulin data dari nol sampai udah sampai kita kerjakan ternyata reject. Ya bikin enak juga kadang-kadang. Gondok gitu ya. Betul, gondok. Aduh, udah kehujanan, kepanasan lagi, ditolak lagi gitu kan. Nah itu menghadapinya gimana nih Pak akhirnya? Nah, tapi kita harus sama-sama menyadarin bahwa kita punya kebutuhan yang sama, sebenarnya punya visi yang sama. Artinya tolakan dari teman-teman di kredit juga itu bukan tanpa alasan. Ya, artinya
dengan dasar-dasar yang memang sudah ada, mereka ambil suatu keputusan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau artinya dari kita kan karena bisnis ya, Mbak Jul ya, bisnis sama risk juga ya. Kalau dari bisnisnya mengerti risk atau sebaliknya dari risk bisnis mengetahui kebutuhan di bisnis, insya Allah itu akan punya visi yang sama. Itu ya. Komunikasi sebetulnya yang paling intinya. Penting. Jadi bisnis dan risk itu seperti gas dan rem. Yang satu maunya ngegas saja kan orang sales itu kan. Gimana caranya dapat prospek sebanyak-banyaknya, kalau bisa di book sebanyak-banyaknya gitu. Tapi risk dia punya peran dan tugas untuk memastikan bahwa bisnis yang kita punya itu sehat. Yes. Ya, jadi seperti yang Kang Dudung tadi bilang, kedua belah pihak harus saling memahami secara knowledge-nya, secara prinsip-prinsip dasar kerja masing-masing itu harus dipahami. Disinilah pentingnya komunikasi. Jadi pengalaman saya sendiri juga menunjukkan hal yang sama ya. Jadi saya di bisnis ya nggak pengen ditahan-tahan gitu ya. Tapi orang risk tiap-tiap kita mengajukan ini, wah kayaknya dalam tanda petik seperti dipersulit gitu ya. Ininya kurang lah ini. Ya kalau ada kurang disampaikan dari depan dong, gitu seperti itu ya. Nah makanya butuh sekali balik lagi. Ini juga ngomong relationship juga sebetulnya, tapi internally gitu ya. Jadi relationship kita internally juga harus kita bangun. Tanpa mengurangi peran dan tugas masing-masing yang harus independen. Jadi karena itu tadi yang satu tugasnya ngegas, yang satu tugasnya juga ngerem. Nah tapi ya itulah seninya ya sebetulnya. Dari dulu sampai sekarang ya isunya sama gitu. Dan tapi dari nasabah yang ada begitu Pak Dudung, ini pernah direferensikan nggak sama nasabah yang sudah oke lah, maksud dalam arti saya udah yakin nih sama Pak Dudung, akhirnya direferensiin sama yang lainnya begitu. Apalagi karena ini sifatnya lebih kepada komunitas ya. Karena kalau misalnya ke pasar begitu, yang satu jual sayur, yang satu jual ikan, tentu kan mereka saling mengenal ya. Jadi tentu kalau sudah bisa memenangkan hati si tukang sayur, harusnya si tukang sayur bisa mereferensikan ke tukang ikan. Kalau memang begitu ya yang terjadi. Betul. Kalau di mikro memang seperti itu ya. Yang saya alami sendiri. Jadi biasanya kalau misalkan dia sudah terjalin baik dengan kita, dia selalu ngasih, Pak ada teman saya loh yang mau ngajuin, saya nggak kasih ke yang lain gitu. Jadi ini dari Bapak aja karena saya udah percaya ke Bapak, artinya gitu. Dan yang ngasih referensi pun dia tuh artinya tidak bakalan ngasih yang kurang bagus. Dia udah malah dia yang udah inisiasinya bukan dari AO-nya. Udah seleksi. Hebatnya tuh kalau sendiri gitu ya. Pak kalau ini bagus, kalaupun jelek dia nggak bakalan ngasih gitu. Itulah kalau enaknya sudah terjalin. Kang Dudung, ini yang kita bicarakan ini ya semacam sesuatu yang sederhana gitu. Teman-teman di sana mungkin akan bertanya, sales mastery-nya yang mana? Ini sesuatu yang sederhana yang mungkin mereka merasa oh ini bisa. Tapi ternyata nggak semua orang melakukannya. Karena banyak orang yang kelihatannya sederhana, tapi consistently melakukannya, kan itu yang menjadi masalah juga ya. Kalau Kang Dudung melihat teman-teman, mungkin tidak teman-teman di mikro laju, tapi di perbankan lain misalnya, yang mungkin tidak menjalankan hal yang kelihatannya sederhana. Kenapa ya mereka? Karena yang Kang Dudung mau sampaikan kan gini, jaga hubungannya, berikan yang terbaik, jaga kepercayaannya, jagalah dia, bukan hanya sekedar capai target, tapi juga coba lihat kira-kira dia membutuhkan atau tidak. Jangan sampai nanti dia untuk bayar cicilannya malah repot. Jadi ini kalau di dalam yang namanya reselling itu namanya customer focus. Jadi kita mengutamakan si customernya. Kalau si hard selling lebih kepada seller focusnya. Yang penting gue capai target deh. Yang penting gue jualan. Tapi yang namanya consultative selling, sekalipun dia menggunakan berbagai macam metodologi, mau hipno, mau NLP, mirroring atau apapun, ujung-ujungnya adalah seller focus. Yang penting saya capai target. Tapi jadi Kang Dudung kenapa ya? Kalau memang sederhana, kenapa kok tidak semua orang melakukannya? Menurut Anda? Sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing ya. Ada mereka punya prinsip-prinsip. Kalau kita pikir lebih baik apa sih namanya tuh ruginya kalau kita membangun relationship dengan nasabah. Ya mungkin kalau kita diajarin silaturahmi lah. Intinya itu. Kalau saya dulu prinsip-prinsip yang saya pegang, nggak ada ruginya.
meskipun buang waktu gitu ya Pak. Betul, ya? gitu. Kelihatannya buang waktu di beberapa waktu pertama. Betul. Tapi sebetulnya kalau sudah terjalin, maka di dalam reselling ini kita mengatakan, hey, bagi teman-teman yang baru masuk dalam dunia penjualan, 1 tahun pertama Anda menggunakan consultative selling tidak apa-apa. Tetapi dalam mindset Anda, setelah 1 tahun, saya sudah menjadi reseller yang namanya adalah saya sudah punya customer base. Yang saya tidak perlu lagi sibuk mencari leads baru. Tetapi teman-teman customer ini secara sukarela mereka sudah mereferensikan saya ke teman-temannya. Itu reseller. Betul. Iya. Nah ini karena waktu juga nih 1 jam kayak nggak berasa banget. Saya masih pengen belajar sebenarnya Pak Dudung gitu. Tapi karena waktu juga nih saya harus akhiri dulu nih. Tapi paling tidak saya dapat beberapa hal tadi, belajar dengan orang yang sudah berpengalaman begitu ya. Jangan mudah menyerah meskipun ditolak beberapa kali, maju terus. Minimal 4 kali. Nah minimal 4 kali ya. Jalin komunikasi, silaturahmi tadi meskipun buang waktu tapi nggak ada salahnya begitu ya. Ternyata tadi bisa menjadi base kita juga, nanti suatu saat kita akan ternyata mereka butuh kita loh gitu ya. Dan ternyata menjadi banyak nasabah-nasabah nanti yang loyal begitu ya. Akhirnya konsumen ataupun customer yang loyal pada kita. Terima kasih loh Bu Yulia waktunya bersama kita pagi ini Pak Dudung. Sukses. Terima kasih juga. Untuk Anda semua, Pak Eloy terima kasih. Luar biasa. Minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya. Dan sebagai closing statement, saya Bapak dan Ibu, silakan Pak. Salesperson di seluruh tanah air, setiap pagi Anda bangun pagi, tanyakanlah, saya akan menolong siapa hari ini, bukan kepada siapa saya akan jualan hari ini. Lakukan itu dan perhatikan bagaimana sales Anda naik luar biasa. Saya Bima. Saya Eloy. Katakan, yes I can. salam sukses. Triangle.